Berikutnya kita bahas tentang pencarian biner atau bahasa Inggrisnya adalah binary search. Apa itu pencarian biner? Pencarian biner merupakan teknik pencarian data dengan cara membagi data menjadi dua bagian setiap kali terjadi proses pencarian. Syaratnya adalah data harus sudah dalam keadaan urut. Jika tidak, maka tidak dapat dilakukan proses selanjutnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam pencarian biner, misalnya pencarian kata dalam kamus digital. Berikut proses atau algoritma pencarian biner. Yang pertama adalah data pencarian diambil dari posisi paling awal atau posisi 1 sampai posisi akhir, di mana posisi akhir ini bisa dikatakan sebagai N. Kemudian cari posisi data paling tengah dengan rumus tengah sama dengan posisi awal, yaitu 1 tadi, ditambah posisi akhir atau N, kemudian dibagi 2. Berikutnya adalah membandingkan data yang dicari atau keywordnya dengan data tengah ini, apakah sama atau lebih kecil atau lebih besar. Jika lebih besar, maka proses pencarian dicari dengan posisi awal pencarian adalah posisi tengah plus 1. Tetapi jika lebih kecil, maka proses pencarian dicari dengan posisi akhir adalah posisi akhir yang tadi, yang paling awal tadi atau N tadi, dikurangi 1. Jika terdapat data yang sama dengan data K, maka dinyatakan proses pencarian berhenti dan dinyatakan ketemu. Contohnya kita memiliki data array sebanyak 9 yang terdiri dari 35, 3, 15, 11, 9, 31, 12, 17, dan 23. Data yang dicari adalah angka 17 atau keywordnya atau key-nya adalah angka 17. Bagaimana proses pencariannya? Yang pertama, sebelum proses bisa dilakukan, maka data yang dicari itu harus dalam keadaan urut. Misalnya bisa menggunakan algoritma pengurutan yang sudah kita pelajari beberapa waktu lalu. Berikutnya adalah mencari titik tengah data dengan rumus posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2 seperti yang tadi. Contohnya kalau yang tadi adalah posisi awalnya adalah 0, indeks ke 0, dan posisi akhir N-nya adalah 8 dibagi 2 sama dengan 4. Inilah titik tengahnya. Nah, ini kalau diilustrasikan dalam suatu gambar array, ini adalah angka-angka atau data yang sudah diurutkan tadi, yaitu 3, 9, 11, 12, 15, 17, 23, 31, dan 35. Ini sudah urut. Kemudian titik tengahnya di mana mencarinya? Titik tengahnya dicari dengan rumus yang awal ini ditambah yang akhir, kemudian dibagi 2 sama dengan adalah 4. Maka titik tengahnya berada di indeks keempat, yaitu angka 15. Kemudian angka 15 ini dibandingkan dengan keyword yang dicari tadi. Kita akan tadi mencari angka 17 ya. Maka keywordnya adalah 17 dibandingkan dengan 15. Bagaimana hasilnya? Ternyata 17 lebih besar dibanding dengan 15. Artinya datanya belum ketemu. Nah, karena belum ketemu, maka proses dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu dengan cara menentukan titik awalnya lagi, kemudian titik akhirnya lagi, dan juga menentukan titik tengah. Karena 17 lebih besar dibanding 15, dibanding ini, maka titik awal berikutnya adalah B ditambah 1. Artinya A itu nanti posisinya akan di indeks keempat ditambah 1, yaitu pada indeks kelima di sini nanti. Nah, ini anggap saja posisi awalnya tadi. Posisi A di sini, posisi awal, posisi akhir adalah C,
kemudian titik tengahnya adalah B. Bagaimana cara mencari titik tengah selanjutnya? Cara mencari titik tengah antara antara B dan C ini adalah menentukan titik awal lagi. Anggap saja ini titik awal kedua berada di sini, karena tadi rumusnya adalah B plus 1, maka dia berada di indeks kelima atau di sini. Kemudian C-nya di mana? C-nya masih tetap, dia posisinya masih di akhir. Mencari titik tengahnya bagaimana? Mencari titik tengahnya adalah rumusnya seperti di awal tadi, dengan cara yang indeks awal ditambah indeks akhir dibagi 2. Nah, ini 5 ditambah 8 dibagi 2. 5 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 13 dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Kenapa 6? Karena di dalam array itu tidak ada koma, maka nilainya dibulatkan menjadi nilai integer atau nilainya adalah 6. Indeks ke-6 itu berarti nilainya adalah 23. Berikutnya adalah melakukan perbandingan. Keywordnya tadi adalah, atau data yang dicari tadi adalah 17 dibandingkan dengan data di indeks ke-6 yaitu 23. Hasilnya apa? Hasilnya adalah ternyata 17 lebih kecil dibanding dengan 23. Artinya data dinyatakan belum ketemu. Nah, karena keyword ini lebih kecil atau data yang dicari ini lebih kecil, maka titik awalnya tetap, yaitu tetap di sini A1, A2 nanti namanya, tetap di indeks kelima ini. Dan titik akhir berikutnya adalah titik akhir C1 ini dikurangi 1. Artinya di indeks ke-8 dikurangi 1 yaitu indeks ke-7. Nanti posisinya di sini. Nah, ini posisi posisi berikutnya. Nah, kalau kita namakan posisi awal berikutnya kita namakan sebagai A2 misalnya, dan posisi akhir berikutnya kita namakan C2 misalnya, maka nanti posisinya adalah di sini. Berikutnya bagaimana? Berikutnya adalah menentukan titik tengah. Nah, ini tadi antara indeks ke-5 dan ke-7. Titik tengahnya adalah 5 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 6. Maka berada di indeks ke-6. Nilainya berapa? Nilainya adalah 23. Kita bandingkan keyword atau angka yang dicari tadi adalah 17 dibanding 23. Ternyata 17 lebih kecil dibanding 23. Maka kita ulangi proses sebelumnya tadi dengan cara menentukan titik akhir berikutnya adalah titik akhir yang sebelumnya dikurangi 1, maka titik akhirnya ada di C3 ini, titik awalnya tetap di A3 ini. Kemudian menentukan titik tengahnya dengan cara 5 ditambah 6, 5 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 5, berada di indeks kelima karena tidak ada nilai pecahan. Keywordnya dibandingkan 17, dibandingkan dengan di sini datanya 17. Karena hasilnya sama, maka dinyatakan data ditemukan atau berhasil ditemukan. Lalu apa perbedaannya pencarian sekuensial dan pencarian biner? Pencarian sekuensial itu mencari data dengan cara membandingkan data satu persatu dengan data yang ada. Jadi semuanya dibandingkan dari indeks ke-1, 2, 3 sampai indeks terakhir. Kalau ketemu maka dia kalau sama berarti dianggap ketemu. Kalau tidak sama maka dia akan melakukan proses selanjutnya. Prosesnya singkat jika data yang diolah itu sedikit, dan akan lama jika data yang diolah itu cukup banyak. Nah, sangat disarankan
menggunakan proses sekuensial apabila jumlah data yang digunakan atau jumlah data yang dimiliki itu hanya sedikit. Akan tetapi jika datanya banyak, itu akan lebih efektif jika menggunakan binary search. Pencarian binary search ini dilakukan pada data yang harus sudah urut. Bedanya kalau pencarian sekuensial itu datanya tidak harus urut. Selanjutnya kita membahas tentang interpolation search atau pencarian interpolasi. Ini hampir sama dengan proses pencarian biner, di mana data yang mau diurutkan itu, data yang mau dicari itu harus dalam kondisi urut. Akan tetapi, jika pada binary search harus membagi data menjadi dua bagian tiap prosesnya, teknik pencarian interpolasi itu dilakukan dengan perkiraan letak data. Contoh ilustrasinya, mencari suatu nama di dalam buku telepon berawalan dengan huruf T misalnya, maka tidak akan mencarinya dari awal, tetapi langsung membukanya pada 2/3 atau 3/4 dari tebal buku tersebut. Untuk menentukan posisi, jadi di dalam pencarian interpolasi itu ada namanya posisi. Sama seperti di pencarian biner tadi juga ada posisi. Nah, untuk menentukan posisi berikutnya, dalam metode interpolasi itu digunakan rumus. Posisi sama dengan kunci dikurangi data. Di kunci itu adalah keywordnya atau data yang dicari, dikurangi data low. Data low itu maksudnya adalah data indeks paling bawah, dibagi data yang memiliki indeks paling tinggi atau data terakhir, dikurangi data yang paling awal, dikalikan indeks ke indeks paling tinggi atau indeks paling akhir, dikurangi indeks awal, ditambah nilai awal. Ini adalah untuk menentukan posisi indeks. Jika data pada posisi tertentu itu sama dengan keywordnya, maka bisa dinyatakan bahwa prosesnya sudah selesai karena data sudah dianggap ketemu. Tetapi jika data posisi itu lebih besar dari data yang dicari, maka data height berikutnya atau indeks height berikutnya dia sama dengan posisi dikurangi 1. Nah, jika data posisi lebih kecil dari data yang dicari, maka low atau indeks awal berikutnya adalah posisi ditambah 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Ini adalah data yang kita miliki untuk proses pencarian binary search tadi. Itu datanya ada sebanyak 9. Kita miliki datanya yaitu 35, 3, 15, 11, 9, 31, 12, 17, dan 23. Kita anggap saja pencariannya adalah data angka 12. Bagaimana prosesnya? Ingat bahwa dalam proses pencarian interpolasi itu data harus dalam keadaan urut. Misalnya sudah diurutkan seperti ini, 3, 9, 11, 12, 15, dan yang terakhir adalah 35. Posisi low atau posisi awal adalah 0, indeks ke 0. Posisi akhir adalah n sama dengan n-1, yaitu 8, indeks ke 8. Urutannya demikian. Rumusnya kita ingat-ingat bahwa posisi sama dengan kunci dikurangi data low dibagi dengan data high min data low kali high min low ditambah low. Nah, ini
Syarat-syaratnya ini, jika data posisi sama dengan keyword maka ditemukan. Jika data posisi lebih besar dari data yang dicari maka high sama dengan post min 1. Jika data posisi lebih kecil dari data yang dicari maka low sama dengan post plus 1. Post itu maksudnya adalah posisi. Ilustrasinya begini, kita akan mencari angka 12, keywordnya adalah 12. Data yang sudah diurutkan ini, kemudian bagaimana prosesnya? Kita cari posisi. Posisi berikutnya bagaimana? Posisi berikutnya adalah rumusnya ini. Kunci dikurangi data low, data high, min data low, kali ini seterusnya ya. Nah, kuncinya berapa? Kunci yang dicari adalah 12. Ini masukkan sini, jebret. Dikurangi berapa? Dikurangi data low. Data low itu adalah data yang paling awal. Masukkan sini, nilainya adalah 3. Dibagi dengan data high. Data high itu adalah 35 dikurangi data low yaitu 3. 35 dikurangi 3 dikalikan dengan high min low. High-nya adalah 8, low-nya adalah 0. Sama dengan adalah 2,25. Karena indeksnya harus bilangan bulat maka nilainya adalah 2. Maka indeks kedua kita lihat nilainya berapa? Nilainya adalah 11. Kita bandingkan dengan keywordnya. Ternyata 12 lebih besar dibanding dengan 11. Maka data posisinya ini dianggap lebih kecil. Data di sini dianggap lebih kecil. Karena data posisi lebih kecil dari data keyword, maka low berikutnya adalah posisi yang saat ini yaitu 2 ditambah 1. Maka posisinya menjadi yang nilai low itu adalah dimasukkan ke sini 3. High-nya berapa? High-nya adalah tetap 8. Rumus posisi berikutnya bagaimana? Nah, ini kita masukkan, cemplungkan. Keywordnya berapa? Keywordnya adalah 12. Kemudian data low-nya berapa? Data ketiganya adalah 12. Nah, sini. Dibagi dengan 35, yaitu data high ini, dikurangi dengan data low yaitu 12 ini, dikalikan dengan 8 yaitu yang high, dikurangi 3 yang low, ditambah dengan low sama dengan adalah 3. Maka indeks ketiga sama dengan 12, yaitu ini indeks ketiga tadi. Indeks ketiga sama dengan 12 dibandingkan dengan keywordnya. Keywordnya adalah 12. Karena 12 sama dengan 12 atau keyword sudah sama dengan data pada posisi ini, maka proses pencarian dinyatakan ketemu atau berhasil atau ditemukan. Demikian materi proses pencarian. Antara lain tadi sudah kita bahas proses pencarian sekuensial, kemudian proses pencarian biner, dan yang terakhir adalah proses pencarian interpolasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.